Hello Indonesia, this is your captain speaking. Pernahkah kalian membayangkan sebuah skenario luar biasa ketika pasukan utama timnas Indonesia harus bentrok langsung dengan kekuatan bayangan mereka sendiri, yakni tim lapis kedua dari timnas Indonesia itu sendiri, para pelapis yang tak kalah garangnya. Di skuad utama timnas Indonesia diisi oleh 11 nama terbaik. Di bawah mistar berdiri Emil Audero, sang tembok kokoh dari Serie A. Di hadapan seorang Emil ada trio bek tangguh, Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Trio yang ketika mereka dimainkan bersamaan, mereka tampil bak tembok baja yang sangat sulit untuk ditembus. Di sektor sayap bertahan, Kelvin Verdong dan Kevin Dix bersiap menusuk sekaligus mengunci pergerakan lawan. Lini tengah diisi oleh dua jenderal lapangan, Joey Pelopesi dan Tom Hai. Joey si penghancur serangan lawan, dan Tom si pengatur tempo yang mengendalikan permainan. Kemudian di garis depan, tiga senjata mematikan pun berdiri. Ada Miliano Jonathans, Ragnar Uratmangun, dan Mauro Zylstra. Tiga pemain yang siap menghancurkan pertahanan tim manapun yang akan menghadang. Inilah starting line up terkuat dan barisan utama Garuda. Kekuatan terbaik yang dimiliki oleh Indonesia hari ini. Yang dalam video sebelumnya kami memprediksi inilah line up yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun bagaimana jika mereka harus menghadapi kekuatan kedua yang juga tak bisa diremehkan? Siapakah para kesatria cadangan yang diam-diam menyimpan bara api untuk unjuk kemampuan? Tim lapis kedua yang bisa jadi hanya menggunakan kata pelapis itu sebagai kamuflasenya, karena mereka inilah sebenarnya penantang dan senjata rahasia yang tengah dipersiapkan oleh tim kepelatihan timnas Indonesia saat ini. Dan Icam Sport akan mengungkap, menyusun, dan menyajikan duel epik ini hanya untuk kalian. Jika skuad utama timnas Indonesia dipimpin oleh sosok Patrick Kluivert, maka pasukan lapis kedua yang tak kalah mewahnya akan diarsiteki oleh sang maestro taktik, yaitu Alex Pastor. Dan di bawah komando Pastor, skuad ini dipoles dengan formasi 3-4-3. Skema Catenaccio yang menuntut kedisiplinan, kecerdasan, dan kekuatan dari setiap lini. Maka mari kita mulai dari fondasi pertahanan terakhir, yaitu posisi penjaga gawang. Sosok yang akan berdiri di sana bukanlah kiper biasa. Dialah Martin Paz, penjaga gawang yang hari ini tengah ditempa di Liga Amerika, yaitu Dallas FC. Setelah kedatangan Emil, posisi Martin Paz memang tampaknya mulai goyang. Bahkan di dua laga terakhir timnas, Emil bermain 2 kali 90 menit. Maka itulah yang akan membuat Paz tak lagi berada pada zona nyamannya di timnas. Paz bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad utama Garuda, tapi juga sedang melewati ujian terberat dalam karirnya. Di bawah kendali Alex Pastor, formasi 3-4-3 tak hanya menjadi sebuah strategi. Ini adalah medan tempur. Dan di jantung pertahanannya, berdiri kokoh 3 benteng yang siap menahan gempuran apapun. 3 benteng itu adalah Mesilhers, Elkan Bagot, dan sang jenderal pertahanan Jordi Amat. Jika di skuad utama besutan Patrick Kluivert, ban kapten melingkar di lengan Jay Itzes, maka di skuad lapis kedua, komando pasukan jatuh ke tangan seorang veteran yang penuh wibawa. Siapa lagi kalau bukan Prince Jordi Amat? Walau masa keemasannya mungkin telah berlalu dan ia tak lagi berkompetisi di laga elit Eropa, namun jangan tertipu oleh usia. Karena Jordi Amat bukan hanya seorang bek, ia adalah arsitek pertahanan, pemimpin yang membawa pengalaman dan ketenangan. Ia tak hanya menjaga pertahanan, ia akan menghidupkan permainan dari belakang. Dan ada satu kemampuan luar biasa yang menjadikannya berbeda dari semua bek lainnya. Bahkan kemampuan ini bisa diklaim bahwa Jordi Amatlah yang memiliki kemampuan terbaik di antara seluruh defender timnas Indonesia saat ini. Apalagi kalau bukan akurasi direct ball yang mematikan. Mengisi posisi right center back dalam formasi Alex Pastor, ada nama yang membawa harapan besar. Dialah Mesilhers. Memang hingga kini Mes belum sepenuhnya menunjukkan performa terbaiknya bersama timnas Indonesia. Beberapa suara sumbang menyebut bahwa ia masih belum nyetel, belum menemukan chemistry ideal, terutama saat dipasangkan dengan Jay Itzes. Namun satu hal yang tak bisa dibantah, potensi Mes adalah bara yang hanya menunggu untuk siap menyala terang, bahkan akan lebih terang dari pemain yang ada. Mes bukan pemain sembarangan. Ia telah ditempa di medan berat sepak bola bernama Eredivisie, sebuah kompetisi yang terkenal telah melahirkan bek-bek berkualitas dunia.
dan sorotan dunia pun mulai mengarah padanya. Pencari bakat dari berbagai belahan dunia telah mencium aroma emas dari kaki dan kecerdasan taktikal Messi Hilgers. Bahkan kabarnya, klub-klub elit dari La Liga Spanyol hingga Serie A Italia telah memasukkan namanya dalam radar transfer. Messi adalah simbol dari generasi baru Garuda. Usianya masih sangat muda. Ia pun berbakat dan pemain ini sedang berdiri di ambang loncatan besar dalam karirnya. Mungkin hari ini ia belum bersinar sepenuhnya, tapi percayalah badai besar sedang berkumpul. Dan ketika Messi meledak, ia akan jadi tembok yang tak tergoyahkan dan senjata yang tak terduga. Baik itu bagi klub dan tentu saja bagi timnas Indonesia. Dan di sisi kiri pertahanan, berdiri sosok raksasa yang pernah dielu-elukan sebagai tembok masa depan Garuda, dialah Elkan Bagot. Banyak yang mencibir, banyak yang berspekulasi bahwa Elkan telah melupakan Indonesia. Negeri yang ia pilih sendiri sebagai kewarganegaraannya dan timnas Indonesia tim kebangsaannya. Di era Shin Taeyong hingga Patrick Kluivert, ia beberapa kali absen yang kabarnya Elkan menolak panggilan timnas. Kekecewaan sempat melanda ke Big Elkan. Tapi jika kita menyingkap lebih dalam, kita akan menemukan sebuah kebenaran yang jauh lebih make sense bahkan lebih manusiawi. Lihatlah kenyataan pahit yang menimpa beberapa pemain kita. Begitu pulang dari panggilan timnas, ketika mereka kembali ke klubnya masing-masing, mereka hanya duduk tetap di bangku cadangan. Elkan tahu dunia sepak bola profesional tak mengenal belas kasihan. Jika kamu belum mampu menjadi sosok yang tak tergantikan, maka setiap keputusan bisa menjadi pedang bermata dua. Elkan sedang berjuang di dua medan perang. Medan klub di mana ia harus bertarung untuk mendapatkan tempat utama, dan medan yang lebih sunyi, pertempuran melawan cedera yang berulang kali datang membungkam potensinya. Elkan telah bolak-balik ke ruang pemulihan, dan Elkan tampaknya telah belajar satu hal penting. Untuk bertahan di level ini, kau tak hanya harus kuat, tapi kau juga harus cerdas. Namun tak semua supporter mengerti perihal ini. Yang oknum supporter tahu hanyalah, di saat kakimu masih rentan dan kau menolak panggilan timnas, maka sama saja kau melupakan timnas Indonesia. Menyedihkan memang rasanya. Namun hari ini, Elkan bahkan sudah berhasil masuk dalam skuad Ipswich Town yang musim depan akan bermain di kasta kedua Liga Inggris. Maka bersama Messi dan Kapten Jordi Amat, mereka menjadi benteng tiga serangkai yang tak hanya kokoh dalam fisik, tapi kuat dalam tekad, matang dalam pengalaman, dan penuh bara api perjuangan. Trio ini adalah perisai Garuda lapis kedua, bukan hanya pelapis, tapi seperti pewaris kekuatan masa depan. Di sisi kiri lapangan berdiri sosok yang akan mengisi posisi wingback dengan penuh semangat juang, yaitu Shane Patinama. Sejak kedatangan Kelvin Verdong, posisi Shane memang mulai terpinggirkan. Jika kita bandingkan keduanya dalam hal head-to-head, di atas kertas, jelas Kelvin lebih unggul. Namun sepak bola bukan hanya soal statistik, tapi juga soal nyali, tentang semangat, dan tentang kapan terjadinya sebuah momen kebangkitan seorang pemain. Dan Shane adalah api yang belum padam. Jika ia mampu kembali ke performa puncaknya seperti saat berseragam Viking FK, maka kita tak akan pernah ragu jika Shane akan menjadi mimpi buruk di sisi kiri bagi tim manapun yang ia hadapi. Kita tak perlu menengok terlalu jauh. Masih teringat jelas bagaimana Shane tampil seperti singa di laga melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia ronde kedua. Basra International Stadium merupakan salah satu stadion paling angker di Timur Tengah sana. Hampir seluruh punggawa timnas tampil di bawah performa. Namun hanya satu nama yang bersinar terang di tengah kegelapan skuad Garuda, ya, dialah Shane Patinama. Ia menguasai sisi kiri seperti medan pribadinya. Shane mematahkan setiap serangan pemain Irak dan bahkan saat ia menyerang, ia mampu menghujamkan tembakan roket langsung ke jantung pertahanan Irak dan sebuah gol keras dan penuh emosi pun terjadi. Sebuah gol yang membuat dunia tahu, hanya masalah waktu saja, Shane akan kembali bersinar bersama timnas Indonesia. Shane adalah prajurit Garuda yang siap kembali ke medan tempurnya, bukan hanya sebagai pelapis, tapi sebagai ancaman nyata, sebagai kebangkitan yang siap meledak kapan saja. Kini Shane telah memulai petualangan barunya di klub raksasa Thailand Buriram United, yang dari klub ini kita berharap Shane bisa menemukan sentuhan dan performa terbaiknya. Dan di sisi kanan, berdiri sosok yang telah lama menjadi bagian dari denyut nadi timnas Indonesia, dialah Sandy Walsh. Ia bukan nama baru. Sandy adalah salah satu pionir generasi pertama pemain keturunan. Ia datang bersama Jordi Amat di masa-masa tergelap Garuda. Saat timnas Indonesia terpuruk, Sandy tak berpaling. Ia hadir bukan untuk popularitas, tapi untuk berjuang di barisan paling depan. Banyak yang menyebut Sandy pemain yang nanggung, tak secepat Verdong, tak sekuat Dix.
Tapi sepak bola bukan hanya soal kecepatan atau tenaga mentah. Ini tentang posisi, visi, dan timing. Dan Sandi punya semua itu dalam bentuk yang sederhana, tapi sangat mematikan. Sandi memang bukan pemain yang menonjol untuk disorot, tapi dalam situasi genting, dialah yang muncul sebagai pembeda. Gol penting ke gawang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dua momen krusial ketika Garuda hampir buntu, kemudian Sandi datang membawa cahaya. Skill pemain ini tak hanya sampai di situ. Walau jarang dibicarakan, Sandi adalah salah satu maestro umpan silang yang memiliki akurasi di atas rata-rata. Ia punya kemampuan unik, crossing presisi yang mampu membelah pertahanan lawan hingga jauh tepat ke kaki rekan setimnya. Lihat saja video ini, umpan silangnya ke Shane Patinama. Lalu umpan jauh akurat ke seorang Kelvin Verdong. Apakah ini kebetulan? Tentu saja tidak. Itu adalah latihan yang telah diulang hingga ribuan kali, dan itu adalah senjata yang selalu siap ditembakkan saat dibutuhkan. Dan yang terbaru bersama klubnya Yokohama Marinos, Sandi mendapatkan sebuah pengalaman emas, yaitu bermain melawan Liverpool dan menghadapi salah satu striker paling menakutkan yang pernah ada di planet ini, yaitu Darwin Núñez. Untuk mengatur napas permainan di sektor tengah, kita punya dua nama yang kerap dipandang sebelah mata. Tapi justru merekalah dua pemain paling underrated yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Siapa lagi kalau bukan Ivar Jenner dan Ricky Kambuaya. Dua gelandang, dua dunia berbeda, tapi satu tujuan, yakni menghidupkan nyawa permainan Garuda dari sisi tengah. Ivar Jenner, sang jenderal muda dari Belanda, akan berdiri sedikit ke dalam sebagai defensive midfielder. Ivar bukan hanya pengatur ritme, tapi tembok pertama dan terakhir sebelum bola menyentuh garis pertahanan. Dulu Ivar memang dianggap sebelah mata, karena Ivar kala itu masih bermain di klub Young Utrecht. Namun hari ini Ivar telah beda kelas. Ia resmi bergabung bersama tim FC Utrecht yang akan mengarungi kerasnya Eredivisie musim depan. Di era STY, Ivar lah pondasi. Pemain dengan usia semuda ini, namun telah diberikan sebuah pengalaman menakjubkan, yakni menjadi pengatur tempo, dan menjadi benteng yang tak banyak bicara tapi selalu bekerja. Lihat kembali saat Indonesia menghadapi Arab Saudi di GBK. Saat tekanan datang bertubi-tubi, siapa yang berdiri tenang di tengah sana? Ya, Ivar Jenner. Ia mengatur ulang formasi, membaca arah serangan, dan memastikan untuk merebut bola agar kembali pada Garuda. Dia mungkin diam, tapi setiap langkah dan umpannya adalah pesan tegas bagi lawan. Kalian tidak akan mudah menembus kami. Namun irama permainan Ivar tak akan lengkap tanpa nada magis dari Ricky Kambuaya. Pemain yang satu ini adalah anomali. Ia berasal dari tanah keras Papua. Ricky adalah perpaduan liar, kuat, dan penuh seni. Dari kakinya lahir trivela-trivela yang mempesona. Dari kakinya juga kita seringkali menyaksikan dribble yang menyayat garis pertahanan. Dan dari kakinya pula kita mendapat hadiah penalti saat menghadapi China, yang itu menjadi satu-satunya gol kemenangan atas China di GBK yang lalu. Kemampuan seorang Ricky Kambuaya bahkan belum tentu dimiliki duet utama seperti Tom Hai dan Joey Pelupesi. Dan jangan lupakan, stamina pemain seperti ini tak ada habisnya. Ketika pemain lain mulai melambat, Ricky justru seperti baru memulai tarian perangnya. Duet Ivar dan Ricky adalah perpaduan yang menakjubkan. Satu ditempa di Eropa, dan satunya lagi tumbuh di kerasnya tanah Papua. Tapi ketika mereka disatukan, kita melihat bukan hanya dua gelandang biasa. Kita melihat dua penjaga yang berdiri kokoh di barisan tengah timnas Indonesia. Duet yang tenang, tapi meledak. Duet yang sederhana tapi luar biasa. Kini kita melangkah ke lini depan. Dan di sisi kiri berdiri satu nama yang tengah bersinar terang di langit sepak bola Belanda. Dialah Dean James. Dean James baru saja mengukir catatan luar biasa saat mampu mencatatkan assist di partai final Community Shield Liga Belanda melawan PSV Eindhoven. Meski di klubnya ia lebih sering dimainkan sebagai left back, namun jangan tertipu. Jiwa sejatinya adalah seorang winger. Dean James ini punya kecepatan, visinya pun bagus, dan yang pasti ia punya kemampuan untuk menusuk masuk ke dalam jantung pertahanan lawan. Dan di bawah racikan pelatih Alex Pastor, Dean James akan kembali pada habitat aslinya, yaitu mengoyak sisi kiri lawan, meneror tiap inci lapangan dengan tusukan-tusukannya yang tajam dan tak terduga. Tapi ada keistimewaan Dean James dari winger pada umumnya. Dean James bukan hanya menyerang, dia paham kapan harus turun, kapan harus menutup ruang, dan bagaimana cara menjadi perisai kokoh ketika tim sedang ditekan. Karena dia bukan sekadar winger, dia adalah bek yang belajar menyerang, dan penyerang yang paham bagaimana caranya bertahan. Kombinasi ini menjadikannya senjata ganda. Maka ini adalah sebuah pesan jika Garuda punya sayap baru, dan sayap kiri itu bernama Dean James.
Di posisi winger kanan, berdiri satu nama yang mungkin tak selalu disorot lampu kamera. Namun sinarnya menyala terang di hati para pecinta Garuda, dialah Yakob Sayuri. Pemain ini adalah petir dari timur. Akselerasinya tajam seperti anak panah. Gocekannya mampu membelah lini pertahanan lawan seolah lapangan itu hanya miliknya. Kita masih ingat jelas momen sakral saat menghadapi Irak di Piala Asia. Ketika permainan timnas Indonesia seperti menari di atas panggung Asia, Yakob mengecoh pemain belakang lawan dan meluncurkan sebuah umpan silang menakjubkan yang disambar oleh Marcelino Ferdinand hingga menjadi sebuah gol berkelas. Gol yang bisa dikatakan menjadi salah satu gol terbaik timnas Indonesia dalam sejarah. Tak hanya itu, apa yang ditunjukkan oleh seorang Yakob adalah sebuah mahakarya dari pemain yang kerap dianggap underrated. Dan Yakob adalah bukti bahwa kekuatan sejati tak selalu datang dari nama besar, tetapi dari kerja keras, konsistensi, dan nyali yang tak pernah mengenal padam. Kini bayangan ketika sayap kanan timnas lapis kedua ditempati oleh pemain seperti Yakob Sayuri, akselerasi, determinasi, dan kecepatan akan berpadu dalam sebuah harmoni yang mematikan. Ia bukan hanya winger, ia adalah gelombang tak terduga yang mampu meruntuhkan dinding pertahanan lawan. Sekali lagi Yakob Sayuri adalah sang badai dari timur. Permainannya sederhana, juga tak banyak bicara. Tapi Yakob selalu hadir saat Garuda membutuhkan nyala semangat dari sayap kanan yang tak pernah lelah mengepak. Dan kini kita tiba di titik paling tajam dari formasi 3-4-3, apalagi kalau bukan posisi nomor 9. Si ujung tombak serangan. Di sana akan berdiri satu nama yang telah menebar harapan bagi jutaan mata Garuda, dialah Dean Zandbergen. Memang secara administratif, ia belum resmi berseragam merah putih. Namun ketika niatnya untuk membela timnas Indonesia telah menggebu, dan di dalam tubuhnya bersemayam waktu darah Indonesia, maka tinggal menunggu waktu sebelum nama Dean Zandbergen bergema lantang di King Abdullah Stadion dalam penentuan menuju mimpi timnas ke Piala Dunia. Pemain muda berusia 23 tahun ini bukan sekadar rumor. Ia telah menyatakan kesediaannya membela tanah air. Ia telah menjalin komunikasi erat dengan Fardi Bahdim, salah satu agen pemain yang sejauh ini kerap kali sukses meyakinkan pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Bahkan Dean Zandbergen sendiri telah mengakui jika ia telah melakukan komunikasi langsung dengan pihak PSSI. Kita sangat beruntung karena Zandbergen adalah striker modern, tajam, cepat, dan klinis. Ia bermain di jantung serangan Triple V Venlo di kasta kedua Liga Belanda. Dan kini santer disebut-sebut sebagai pemain yang dipantau langsung oleh sang pelatih utama Patrick Kluivert. Bayangkan ketika Dean Zandbergen berdiri di depan, diapit oleh dua mesin serangan sayap, Dean James di kiri dan Yakob Sayuri di kanan, trio ini bukan hanya menjadi barisan depan. Mereka adalah badai tropis yang datang menerjang siapapun di garis pertahanan. Maka ini adalah gambaran nyata bahwa kini kedalaman skuad timnas Indonesia bukan sekadar pelengkap, tapi kekuatan yang setara. Timnas Indonesia hari ini seperti punya kekuatan ganda, kekuatan yang mampu menantang siapapun, kekuatan yang bisa mengguncang Asia, dan jika terus diasah, kekuatan itu siap mengejutkan dunia di pentas Piala Dunia. Maka jika kamu adalah seorang manajer, mana yang akan kamu pilih? Skuad utama dengan pengalaman dan nama besar, atau lapis kedua yang penuh gairah dan lapar akan kejayaan? Atau justru kamu akan menyatukan keduanya dan menciptakan timnas Indonesia yang tak bisa dihentikan?